Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Maharani dari kelas 12.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah atletik, mulai dari pengertian, sejarah dunia, sejarah di Indonesia, hingga nomor-nomor yang dipertandingkan dalam cabang olahraga atletik. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Pengertian atletik. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari 3 nomor utama, yaitu lari, lompat, dan lempar. Atletik sering disebut sebagai induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport. Hal ini karena gerakan dasar dalam atletik seperti berlari, melompat, dan melempar merupakan gerakan dasar yang digunakan dalam banyak cabang olahraga lainnya. Oh my god! Wow! Selanjutnya adalah sejarah atletik di dunia. Atletik berasal dari Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Perlombaan atletik pertama kali dipertandingkan dalam Olimpiade kuno pada tahun 776 SM. Nomor yang pertama kali dipertandingkan adalah lari jarak pendek yang disebut dengan stadion. Setelah Olimpiade kuno dihentikan, olahraga atletik berkembang kembali pada abad ke-19. Atletik kemudian resmi dipertandingkan kembali dalam Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Sejak saat itu, atletik menjadi cabang utama dalam setiap Olimpiade dan kejuaraan di dunia. Selanjutnya adalah sejarah atletik di Indonesia. Di Indonesia, atletik mulai dikenal pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, olahraga ini diperkenalkan di sekolah-sekolah dan lingkungan militer. Sekolah Indonesia Merdeka dibentuk organisasi resmi atletik, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau yang biasa dikenal dengan PASI pada tanggal 3 September 1950. Sejak berdirinya PASI, atletik berkembang pesat dan dipertandingkan dalam berbagai ajang seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Selanjutnya adalah cabang-cabang dalam atletik. Atletik dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu lari, lompat, dan juga lempar. Lari dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, lari jarak pendek atau biasa disebut dengan sprint. Nomor yang dipertandingkan adalah 100 meter, 200 meter, 400 meter. Lari sprint membutuhkan kecepatan maksimal dari start hingga garis finish. Start yang digunakan adalah start jongkok. Yang kedua adalah lari jarak menengah. Nomornya adalah 800 meter sampai 1500 meter. Dalam lari jarak menengah, pelari harus mengatur pace. Pace adalah irama atau kecepatan lari agar tenaga tidak habis di awal. Start yang digunakan adalah start berdiri. Yang ketiga adalah lari jarak jauh. Nomor yang dipertandingkan mulai dari 3000 meter, 5000 meter, hingga 10 meter. Maraton sejauh 42,195 km. Lari jarak jauh membutuhkan daya tahan tubuh yang kuat dan pengaturan napas yang baik. Yang keempat ada lari estafet. Nomor estafet mulai dari 4 x 100 meter, 4 x 400 meter. Dalam lari estafet digunakan tongkat estafet yang harus dipindahkan dengan teknik yang benar agar tidak jatuh. Yang kelima ada lari gawang. Nomor lari gawang antara lain 100 meter gawang bagi putri dan 110 meter gawang bagi putra, sampai 400 meter gawang. Pelari harus melewati rintangan berupa gawang dengan teknik yang tepat. Selanjutnya ada lompat. Lompat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lompat jauh. Atlet berdiri terlebih dahulu, kemudian melakukan tolakan pada papan dan mendarat di bak pasir. Tekniknya dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Yang kedua ada lompat tinggi. Atlet harus melompat setinggi mungkin melewati mistar tanpa menjatuhkannya.
Yang ketiga ada lompat jangkit. Gerakannya terdiri dari 3 tahap, yaitu hop, step, dan jump. Yang keempat ada lompat galah. Atlet menggunakan tongkat panjang untuk membantu melewati mistar yang tinggi. Dan yang terakhir ada lempar. Lempar dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tolak peluru. Tolak peluru dilakukan dengan cara menolak bola besi sejauh mungkin. Ukuran lapangan tolak peluru adalah diameter lingkaran 2,135 meter, sudut sektor lemparan 34,92 derajat, berat peluru putra 7,26 kg dan putri 4 kg. Yang kedua ada lempar lembing. Alat melempar lembing sejauh mungkin ke area lapangan yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada lempar cakram. Alat melempar cakram berbentuk piring sejauh mungkin. Yang terakhir, yang keempat ada lempar martil. Atlet memutar bola besi yang terikat kawat lalu melemparkannya sejauh mungkin. Ada pula manfaat atletik. Beberapa manfaat olahraga atletik antara lain: yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, melatih kekuatan otot. Yang ketiga, melatih kecepatan dan kelincahan. Yang keempat, pembentukan disiplin dan sportivitas. Jadi, kesimpulannya, atletik adalah cabang olahraga tertua yang berasal dari Yunani kuno dan berkembang hingga sekarang. Atletik terdiri dari nomor lari, lompat, lempar, yang masing-masing memiliki teknik dan aturan tersendiri. Dengan mempelajari atletik, kita tidak hanya belajar tentang olahraga, tetapi juga tentang semangat, disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.